dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Tak pernah terlambat hatiku yang Tuhan menolong hidupku. Kuasamu berlebih besar. Saya bersyukur hari ini kembali boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan bersyukur Tuhan terus menuntun langkah-langkah hidup kita. Bulan lalu kita baru bicara banyak tentang bagaimana Tuhan mau kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kita. Amin. Mendahulukan, mengutamakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, lebih dari yang lain. Nah, bulan ini Tuhan mau kita belajar tentang satu tema yang sangat menarik juga, yaitu temanya aku punya Tuhan yang besar. Tepuk tangan buat Tuhan. Kita sudah diajar di bulan 1, bulan 2 Tuhan mau kasih tahu kita. Supaya kita itu sadar, katakan sadar saudara. Ya, ini tujuannya disampaikan sepanjang bulan ini. Supaya kita itu sadar. Ya, saya lagi bilang sadar. Kedua, ingat. Ayo sama-sama bilang ingat. Dan yang ketiga, supaya kita mengerti, bilang mengerti. Jadi ada 3 tujuannya disampaikan hari ini dan sepanjang bulan ini supaya kita sadar, kemudian kita ingat dan kita mengerti bahwa kita punya Tuhan yang besar, ya. Bahwa kita punya Tuhan yang besar. Sehingga kita dapat menaruh harapan kepada Tuhan. Di dalam kita menjalani kehidupan dunia yang penuh dengan masalah, tantangan, beban, pergumulan. Kita harus, satu apa tadi? Sadar. Ya, menyadari, mengingat dan mengerti bahwa kita punya Tuhan yang besar. Sehingga kita tidak mengalami yang namanya kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, tawar hati, sehingga kita tidak menyerah dalam menjalani kehidupan dunia yang semakin lama, ada amin enggak kalau saya bilang semakin berat saudara. Ya, kita harus mengerti
sadar, ingat kita punya Tuhan yang besar, yang dahsyat. Nah saudara yang dikasih Tuhan, pemazmur dalam Mazmur 95 ayat 3, yuk kita baca sama-sama di layar. 2, 3, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Nah kalau Bapak Ibu lihat, itu Allah di sini huruf kecil. Jadi Tuhan yang kita sembah itu Allah yang besar. Ini Allahnya huruf gede. Itu Allah yang benar. Mengatasi segala Allah. Ya. Dewa-dewa, berhala-berhala yang ada di dunia ini. Ya. Mengatasi segala kuasa-kuasa apapun, kuasa kegelapan, iblis, mengalahkan semua orang-orang kuat, orang hebat di dunia ini. Jadi pemazmur ingin mengatakan, menyampaikan, mengingatkan, mengajar kita sekali lagi. Ini firman Tuhan yang diwahyukan kepada pemazmur untuk kita baca. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Nah, pemazmur dalam tulisannya ya, yang merupakan kesaksiannya ya, mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang besar dan juga Raja yang besar. Jadi kitab Mazmur itu ditulis oleh, kebanyakan ditulis oleh Raja Daud, juga ditulis oleh Asyaf ya, dan para pemazmur yang lain. Tapi kebanyakan ditulis oleh Daud, saudara. Nah, saya seringkali bilang sama saudara bahwa kitab Mazmur itu berisi, pertama adalah ungkapan rasa syukur dari penulisnya, dari pemazmur. Rasa syukur, kekaguman, hormat, pujian, itu ditulis. Pemazmur menuliskan rasa syukur untuk kebaikan Tuhan. Kekagumannya, hormatnya, cintanya kepada Tuhan. Ya, Daud sering bilang, aku merindukan Engkau ya Tuhan. Engkau segalanya lebih dari yang lain. Daud menuliskan seperti rusa merindukan air. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Jadi kitab Mazmur itu banyak yang bisa kita pelajari. Ada makna-makna yang terkandung di dalamnya. Sebagai ungkapan pengagungan, syukur, ya, hormat dari pemazmur penulisnya. Sebagai ungkapan iman, saudara. Pemazmur seringkali menulis, tidak ada yang lebih besar dari Engkau ya Tuhan. Kuasamu mengatasi langit dan bumi. Itu iman yang diungkapkan kepada Allah. Aku percaya Engkau hebat dahsyat. Begitu juga kasihnya. Aku mencintai Engkau lebih dari yang lain. Kalau saudara baca kitab Mazmur. Nah, saudara, bagaimana pemazmur ini bisa menggambarkan dan mengatakan bahwa Allah itu Raja dan Tuhan yang besar. Ya, kalau dia tulis bahwa Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar. Bagaimana dia bisa menggambarkan dan mengatakan sebagai satu kesaksian bahwa Tuhan itu Allah yang besar? Jawabannya karena dia memiliki hubungan yang intim, yang dalam, yang erat dalam perjalanan hidupnya bersama Tuhan. Baru dia bisa menuliskan bahwa Tuhan itu Allah yang besar. Dia nggak sembarang tulis waktu dia menuliskan ayat ini. Tapi ayat ini menjadi satu kesaksian hidupnya berjalan bersama Tuhan karena dia memiliki hubungan yang erat, yang dalam, yang intim sama Tuhan. Sehingga dia bisa dengan tepat, ya, jelas menggambarkan bahwa Tuhan itu Allah yang besar. Yang mengerti bilang amin. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, sama juga dengan kita. Saya kasih contoh ya. Pak Sam gak mungkin bisa menjelaskan, menerangkan seperti apa Pak Ferry itu kalau Pak Sam gak dekat sama saya.
Kalau Pak Sam nggak bergaul sama saya, nggak bisa. Hanya dari kata orang saja, nggak bisa saudara. Tapi karena Pak Sam bergaul mengenal saya, dalam rentang waktu yang lama, bergaul, sering ketemu, sering ngobrol, melayani bersama, maka Pak Sam bisa memberikan gambaran yang benar, yang jelas, yang tepat, tidak salah tentang saya. Amin. Nah sama, saya mau bilang sekali lagi, balik ke pemazmur. Bagaimana pemazmur bisa menggambarkan dan memberikan kesaksian bahwa Tuhan itu Allah yang besar, Raja yang besar mengatasi segala Allah? Jawabannya, karena dia punya hubungan pribadi yang erat, yang dekat, yang intim dalam perjalanannya bersama Tuhan. Nah saudara harusnya juga seperti ini. Kita tidak cuma ngomong, aku punya Tuhan yang besar. Kita tidak cuma nyanyi seperti nyanyian tadi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Kita nggak cuma nyanyi, kita nggak cuma ngomong, tapi kita mengalami perjalanan bersama Tuhan. Dan kita mengalami kebesaran kuasa-Nya, mengalami kebesaran kasih-Nya. Amin. Harusnya seperti itu saudara. Pemazmur menyampaikan Tuhan itu Allah yang besar, Raja yang besar, karena dia adalah seorang pribadi yang memiliki hubungan yang erat, intim, dekat, dalam bersama Tuhan. Pelajaran pertama, kita harus punya hubungan yang erat sama Tuhan. Tuhan rindu saudara, seperti yang sering saya ngomong. Kita ini belajar dari Bapa, hati Bapa. Saya selalu rindu untuk video call dengan anak-anak yang di luar kota. Sebanyak mungkin anak-anak video call kami selalu sukacita. Kalau anak-anak enggak video call, saya selalu tanya sama Bude, Erik mana ya? Olive mana ya? Udah telepon belum? Karena kerinduan saya yang paling utama adalah saya bisa ngobrol sama anak-anak. Saya tahu keadaannya. Sama Bapak di sorga juga begitu saudara. Sama kita anak-anaknya. Dia memang matanya tertuju satu persatu. Dia tahu kegiatan kita, dia tahu keadaan kita, dia tahu pergumulan kita, dia tahu kebutuhan kita. Dia tahu. Dia ingin menolong, dia ingin menyembuhkan, dia ingin memulihkan, dia ingin memberkati kita. Tapi satu hal yang dia tunggu adalah kita mau datang enggak sama dia. Mau mendekat enggak sama dia. Kemarin kita belajar tentang posisi yang benar. Kalau kita mau mengalami berkat Tuhan, mengalami kasih, pertolongan, kebaikan, mujizat, kita harus ada di posisi yang benar. Dekat dengan Tuhan, katakan amin. Hidup kudus, taat, setia, menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan sayang semuanya. Tapi kenapa semuanya enggak mengalami berkat? Karena hanya orang-orang yang mendekat kepada Tuhan yang mengalami kebaikan. Daud, salah seorang pemazmur, itu ngerti isi hati Tuhan. Dia tuliskan, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Dan mazmur yang ditulis itu dijadikan lagu yang sering kita nyanyikan. Kita seringkali dengar firman, tapi kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Dan hanya datang sama Tuhan kalau keadaan sudah kacau balau, kepepet saudara. Mari kita belajar tahun ini untuk mengerti prioritas. Seperti Daud bilang, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Saya juga sering bilang, berada di dekat Tuhan kita dapatkan semuanya. Tuhan yang tidak terbatas. Waktu kita masuk dalam hadirat-Nya, kita mengalami ketidakterbatasan itu. The unlimited provision. Penyediaan yang tidak terbatas. Lebih baik itu daripada setengah mati cari kerja. Cari. Ya dapatnya segitu, tapi di dalam Tuhan. Sesuatu yang tidak terbatas kita bisa dapatkan. Tepuk tangan buat Tuhan.
Nah, kita lanjut saudara. Hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Bahwa kita punya Tuhan yang besar. Bahwa kita punya Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Ya, Tuhan yang sanggup memulihkan, yang sanggup menyembuhkan, menolong, mengubah keadaan. Di tengah-tengah gelombang dunia yang makin besar, dengan segala beban dan tantangan, kita harus sadar, katakan sekali lagi sadar. Kita harus tahu, kita harus ingat, kita harus mengerti bahwa kita punya Tuhan yang besar. Sehingga kita tidak akan menjadi khawatir, takut, tawar hati, bimbang dan ragu. Saya kasih ilustrasi yang simple saja. Ada seorang anak kecil usia 8-9 tahun, mungkin kelas 3 SD ya. Yang selalu dibully di sekolahnya. Ada kakak kelas 4, badan lebih besar. Tiap kali ketemu dia dibully. Dia tidak bisa ngapa-ngapain, dia cuma takut, diam. Cuma bisa nangis. Setiap kali mau sekolah, dia rasanya enggan. Karena setiap kali ke sekolah, dia dibully, saudara. Tapi satu hari ketika keadaan itu sudah makin memuncak, dia nggak tahan. Sepulang dari sekolah, dia ngadu sama bapaknya. Dia cerita sama bapaknya kalau dia suka dibully, sering dibully sama kakak kelas yang lebih tua dan badan lebih besar. Papanya bilang begini, "Nak, besok kamu ke sekolah. Mulai hari ini kamu jangan takut lagi sama anak itu." Bapaknya kasih pesan. "Kamu ingat ya," nah, ini pesan bapaknya. Hari ini juga Tuhan mau bilang sama kita, ingat ya, gitu ya. Bapaknya bilang, "Kamu ingat ya, kamu harus tahu." Nah tuh harus tahu. Ini cerita ilustrasi ya. "Kamu harus ingat ya, kamu harus tahu. Papa ini dulu juara karate. Papa bisa mengalahkan 4-5 orang kalau berantem. Kamu harus tahu, sadar. Papa juara karate. Kalau ada yang ganggu kamu besok, Papa akan datang. Papa akan hajar anak itu. Kamu jangan takut," kata bapaknya. Besok dia seperti dapat support, saudara. Dapat satu kekuatan ketika dibully. Dia lawan, dia hadapi, dia tidak takut seperti biasa. Seperti biasa kalau dibully dia cuma nangis, tunduk, mundur, diam. Tapi hari itu setelah dia dengar apa yang bapaknya bilang, "Kamu harus ingat, kamu harus tahu bahwa bapakmu juara karate yang bisa ngalahin 4-5 orang. Dan papa akan selalu dukung bela kamu." Dia pergi sekolah, ketika dibully, dia hadapin tuh anak, dipukul sama dia, tuh anak nangis. Saudara, mulai hari itu dia bebas dari rasa takut. Dia bebas dari rasa tidak mampu. Dan dia bisa bersekolah dengan tenang, aman, damai. Ini cerita ilustrasi, saudara. Tuhan mau kita mengingat, sadar, ya, tahu bahwa kita tidak perlu takut apapun dalam perjalanan hidup kita, masalah apapun, pergumulan apapun, seberat apapun. Kita tidak perlu takut dan khawatir. Tidak perlu bimbang ragu. Karena kita punya Tuhan yang maha besar, katakan amin. Kita punya Tuhan yang hebat, yang dahsyat, pencipta langit dan bumi. Allah segala Allah, Allah yang sanggup lakukan segala perkara. Allah yang hebat, yang sanggup melakukan mukjizat. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang besar, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar. Tuhan kita tidak hanya besar, tapi maha besar. Kata maha itu unlimited, tidak terbatas. Bukan di tingkat 7, bukan di tingkat 40, tapi tidak terbatas, tidak terkira kuasanya. Maha besar. Apa yang besar? Kuasanya, saudara. Saya tuliskan ada 2 yang maha besar dari Tuhan kita. Maha besar kuasanya,
dan maha besar kasih-Nya. Mungkin minggu depan Pak Timon bisa bicara tentang maha besar kasih-Nya Tuhan. Hari ini saya mau cerita tentang maha besar kuasa-Nya Tuhan. Ada lagu, kalau ada lagu itu selalu diceritakan tentang kebesaran kuasa-Nya dan kebesaran kasih-Nya. Pak Abed pegang mic. Ya. Kita nyanyi refrennya Frankie Kucoro. Tak terbatas kuasa-Mu. Ayo Pak Abed. Tak terbatas kuasa-Mu, Ayo angkat tangan. tak terduga cara-Mu, Kau yang ku percaya di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Ini lagu luar biasa ya. Saya mau bilang sama saudara, kalau saudara lagi ngalami pergumulan, rasanya sulit tuh dihadapi, rasanya sulit untuk diselesaikan, rasanya berat, ayo nyanyi. Lagu-lagu ini membangkitkan iman, saudara. Akan memberikan dampak terhadap imanmu kalau engkau memperkatakan firman. Ini firman Tuhan, saudara. Saya pernah cerita, dulu kami kalau di awal-awal bertobat lagi bergumul soal duit, utang banyak, saya mengucapkan firman seperti Yosafat. Tuhan, kami tidak tahu bagaimana caranya menyelesaikan utang ini. Tapi satu hal kami percaya, Tuhan sanggup menolong kami. Itu kan doa Yosafat waktu dia dikepung oleh 3 bangsa, tidak ada jalan keluar. Dia ngomong firman Tuhan. Kami suka nyanyi lagu, Yesus memegangku, nah itu ya, dengan tangan kanan-Mu, Yesus memberiku kemenangan. Saya suka nyanyiin lagu-lagu seperti itu. Dan puji Tuhan kami jadi kuat. Karena firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Nyanyikan lagu-lagu. Nah kalau saudara sudah suka lagu rohani yang membangkitkan iman, yang menyatakan kasih, kekaguman kepada Tuhan, kita lama-lama nggak suka lagu dunia. Saya nggak larang ya, silakan masih suka dengar lagu dunia, saya juga masih dengar. Saya nggak anti. Kadang-kadang saya dengar love song. Kalau love songnya bahasa Inggris itu masih enak saudara. Memang ngomong soal cinta. Tapi kalau lagu-lagu cinta di Indonesia ini, maaf ngomong nih, lagu patah hati semua saudara. Iya, lagu susah, lagu desperate patah hati. Jadi saya nggak nyanyiin lagu cinta Indonesia. Saudara yang dikasih Tuhan, besar kuasanya saudara. Artinya apa? Dia sanggup melakukan segala perkara. Artinya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Dia maha besar, besar kuasanya. Dia sanggup mengubah keadaan. Apa yang mustahil bagi manusia, bagi saudara dan saya, tidak mustahil bagi Tuhan. Ada amin? Itulah artinya bahwa Dia maha besar. Dia besar. Nah, saya mau ajak saudara lihat. Banyak cerita di Alkitab. Alkitab berisi banyak kisah tentang perbuatan Tuhan yang dahsyat. Banyak sekali saudara. Nah saya akan ceritakan satu cerita bagaimana Tuhan melakukan perkara yang besar. Karena Dia juga Allah yang besar. Ya, cerita tentang Abraham dan Sarah. Nah Kejadian 16 ayat 1a dikatakan begini.
Adapun Sarai, jadi begini saudara. Nama Abram itu sebelum diganti menjadi Abraham, namanya Abram. Istrinya namanya Sarai. Tapi kemudian di pasal ke-17 atau 18, Tuhan bilang, mulai hari ini namamu bukan lagi Abram, tapi Abraham. Istrimu bukan lagi Sarai, tapi Sarah, saudara. Diganti sama Tuhan. Karena Tuhan ingin memberikan satu chapter yang baru dalam kehidupan mereka yang menerima janji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini disebut Sarai waktu belum diganti namanya. Kejadian 16 ayat 1a berkata, adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Tidak mempunyai anak, saudara. Kenapa dia tidak mempunyai anak? Karena dia mandul. Semua tahu arti mandul, saudara? Mandul itu artinya tidak bisa punya anak. Dan tidak mungkin punya anak. Keadaan jasmaninya tidak bisa punya anak dan tidak mungkin bisa punya anak. Tapi Tuhan yang maha besar, yang barusan kita dengar, yang sanggup melakukan segala perkara, yang sanggup melakukan mujizat, yang sanggup mengubah keadaan yang tidak mungkin, yang mustahil menjadi mungkin, itu mengubah rahimnya Sarah. Kita sebut Sarah aja lah ya, jadi enggak dua nama. Mengubah rahimnya Sarah, saudara. Sehingga di usia 90 tahun, Sarah yang walaupun telah mati haid, melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ishak. Saudara yang dikasih Tuhan, kejadian 16 ya. Sarai itu mandul. Lihat kejadian 18. Nah, kalau saudara, saya enggak bikin semua, tapi kalau saudara baca kitab Kejadian dari Abraham terus, dari Kejadian 12, itu berkali-kali, Kejadian 12, Kejadian 15, Kejadian 16, Kejadian 18, berkali-kali Tuhan mengulang janjinya kepada Abraham tentang keturunan dan tentang berkat. Berkali-kali, katakan berkali-kali. Kenapa Tuhan harus menyampaikan berkali-kali? Kalau seperti saya bilang tadi, kalau sudah baca Kejadian 12, ya, 16, 17 mungkin 18, berkali-kali janji itu diucapkan. Sama juga saudara dan saya, berkali-kali setiap minggu, mungkin di tengah minggu, kita mendengar janji Tuhan. Satu, Tuhan mau kita tidak lupa sama janjinya. Katakan amin. Karena kita sering lupa. Dan sering pura-pura lupa. Satu, Tuhan mau kita tidak lupa. Kedua, Tuhan mau supaya kita betul-betul bisa mengalami apa yang Tuhan janjikan. Ya. Kenapa? Karena ada banyak yang tidak mengalami janji Tuhan. Tuhan tuh kerinduannya, hobinya memberkati. Waktu kita nggak ngalami janji Tuhan, sebenarnya itu satu kesedihan buat Tuhan. Dia sedih sebenarnya melihat keadaan kita. Jadi kalau kita nih susah, kita menderita, Tuhan tuh bisa rasain, saudara. Cuman Tuhan nggak bisa melewati batas, yaitu yang sudah Dia berikan, free will itu kehendak bebas. Tuhan bilang, ayo datang mendekat kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah kepadaku, sebab kuku ringan, dan kamu pun akan mendapat ketenangan. Tuhan mau kasih kelegaan, Tuhan mau kasih ketenangan, Tuhan bilang, ayo datang.
Tuhan mau tolong kita. Tuhan mau berkati kita. Tapi Tuhan juga udah kasih free will, kehendak bebas. Kita yang sering kali gak mau datang. Kita sibuk aja di sana, di luar. Sehingga kita gak dapat ketenangan, gak dapat kelegaan, gak mengalami pertolongan, gak mengalami mujizat. Karena kita gak datang, saudara. Makanya Tuhan terus ingatkan, ayo kata Tuhan. Supaya kita datang dan mengalami kebaikan Tuhan. Yang ngerti bilang amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Kejadian 18, sekali lagi, Tuhan mengulang janjinya. Saudara bisa lihat di sana, saya bacakan. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu, nah ini udah diganti namanya Sarah, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Ayat 11, lihat, dituliskan di Alkitab. Alkitab itu hebat, detail sekali kalau kita bacanya juga teliti. Diterangkan begini, adapun Abraham dan Sarah telah tua, saudara. Ya. Dan lanjut umurnya dan Sarah sudah mati haid. Perempuan itu kalau hari-hari ini sekitar umur 50, itu udah enggak menstruasi lagi, namanya menopause. Ya, kalau perempuan sudah enggak menstruasi, udah enggak mungkin punya anak lagi, enggak bisa hamil. Ya, udah menopause. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Sarah ini kalau saya hitung, ya, waktu Abraham menerima janji pertama tentang keturunan yang banyak seperti bintang di langit, itu umur 75 tahun, Kejadian 12 ayat 2 sampai 4. Abraham sama Sarah itu beda umur 10 tahun. Alkitab nanti menuliskan bahwa waktu Sarah melahirkan Ishak, Abraham berumur 100 tahun dan Sarah berumur 90 tahun. Nah, waktu Tuhan tuliskan Kejadian 18 ini, Sarah tuh umurnya 89 tahun. Dari mana taunya? Karena Tuhan bilang tahun depan. Ya, nanti ada ayatnya, saudara. Tahun depan istrimu akan melahirkan. Berarti Sarah berumur 89 tahun, waktu Kejadian 18 dia kembali mendengar janji Tuhan. Saudara bisa bayangin enggak? Seperti yang dituliskan di ayat 11. Ya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya dan Sarah telah mati pucuk. Abraham tuh umurnya 99 tahun, Sarah umurnya 89 tahun. Udah lama nggak mens. Udah badannya udah lisut, tahu lisut? Udah mati haid, sudah mustahil untuk hamil. Saudara, orang udah usia 90. Mustahil. Ya, untuk punya anak. Ayat 12. Nah, karena Sarah itu sudah lama nggak mens dan dia juga sadar aku udah umur hampir 90, maka ayat 12 menuliskan, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya katanya, akan birahika aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Ini yang banyak terjadi. Kita seringkali dengar janji Tuhan, lalu kita bandingkan dengan keadaan kita. Sarah waktu dengar janji Tuhan bahwa dia akan punya anak, dia tertawa dalam hati. Lalu bilang gini, mungkin enggak aku yang sudah tua, udah peot, layu ini, melahirkan. Suamiku juga sudah tua, tuanku. Dia panggil suaminya itu tuan. Dia ketawa, karena bagi dia itu mustahil. Gak mungkin. Dia tertawa, saudara. Nah, ayat 12. Ayat 13, Tuhan tahu. Sarah tertawa waktu dengar firman. Tuhan tahu. Nah, pelajarannya saya geser dikit sebelum lanjut. Tuhan tahu engkau percaya enggak sama janjinya? Tuhan tahu engkau tertawa enggak waktu dengar janji Tuhan?
Tuhan tahu, saya nggak tahu. Mungkin suamimu nggak tahu, istrimu nggak tahu, temanmu nggak tahu. Kau percaya atau enggak? Tapi Tuhan tahu. Ya. Makanya ayat 13 Tuhan bilang, lalu berfirman Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa? Dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua. Tuhan tahu. Tapi Tuhan mengerti. Bilang Tuhan mengerti. Itulah manusia. Seringkali bimbang ragu, seringkali susah percaya. Karena melihat keadaan realita yang ada. Aku mandul, aku sudah tua, suamiku udah tua. Berahikah aku? Tuhan mengerti. Dan Tuhan kembali menguatkan Abraham dan Sarah. Ayo baca ayat 14 sama-sama, 2, 3. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Saudara, hari ini Tuhan kembali mengingatkan saudara dan saya. Kalau saudara berpegang teguh sama janji Tuhan, puji Tuhan, Tuhan senang. Tapi kalau saudara pun bimbang ragu, Tuhan mengerti. Dan hari ini Tuhan mau kuatkan imanmu, mau meneguhkan, mau kembali menyadarkan, mengingatkan saudara bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan amin. Ya, tepuk tangan yang mau tepuk tangan buat Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Engkau mungkin membandingkan janji Tuhan dengan realita keadaanmu. Janji Tuhan 2026 menjadi tahun kemenangan, tahun pemulihan, tahun kelepasan, tahun berkat, tahun sukacita. Mungkin kau membandingkan dengan keadaanmu, mana mungkin Tuhan. Sekarang aku aja susah cari kerja, hutangku banyak, aku nggak punya kerja, nggak punya penghasilan, gimana mau bayar Tuhan? Mana mungkin Tuhan suamiku kembali, sekarang aja udah sekian lama nggak kembali. Selingkuhannya lebih seksi, lebih muda, lebih cantik, mana mungkin dia kembali kepadaku. Saudara mungkin sedang melihat apapun dalam hidupmu. Dan kau membandingkan dengan janji Tuhan. Dan kau berkata mana mungkin. Tapi mari dengar sekali lagi apa yang Tuhan katakan di ayat 14. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Adakah sesuatu yang tidak mungkin bagi Tuhan? Tidak ada, saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Karena Dia Allah yang besar. Dia maha besar. Dia sanggup lakukan segala perkara. Dia sanggup melakukan apa yang Dia janjikan. Sekali lagi, siapa di antara saudara yang hari-hari ini sedang dalam kesulitan? Yang merasa tidak mungkin keadaan berubah. Tidak mungkin aku mengalami kesembuhan. Tidak mungkin aku mengalami kelepasan. Tidak mungkin aku diberkati. Saudara, ada kabar baik. Kita punya Tuhan yang besar. Tepuk tangan buat Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar, yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Yang sanggup memulihkan, yang sanggup mengubah keadaan. Yang sanggup membuka pintu-pintu yang tertutup. Amin. Yang sanggup mengangkat kita terus naik dan tidak pernah turun. Yang sanggup memulihkan kita, memberkati kita. Dan memang itulah kerinduan Tuhan bagi kita. Dia mau memberkati kita. Kita punya Tuhan yang besar yang namanya Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Yesus itu Tuhan, Yeshua HaMashiach. Kristus itu Juru Selamat, Tuhan Juru Selamat kita. Dia ingin kita mengalami kebesaran kuasanya. Perhatikan, Tuhan yang maha besar, catat ya, Tuhan yang maha besar, Dia ingin kita
Manusia yang biasa-biasa ini mengalami kebesaran kuasanya. Dia kepingin, kita ini orang biasa, amin. Dia Tuhan yang maha besar. Dia ingin kita mengalami kuasanya, kebesaran kuasanya. Dia ingin menjadikan kita orang-orang biasa menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Dia. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi saksinya. Supaya kita bisa menceritakan perbuatan-perbuatannya yang besar bagi banyak orang di luar sana. Jadi, ayo saudara persiapkan dirimu. Lakukan apa yang diajari, dituntun Tuhan. Supaya kita boleh mengalami kuasa Tuhan yang besar itu. Dan hidup kita yang biasa-biasa ini menjadi luar biasa bersama Dia, di dalam Dia. Dan kita menjadi saksinya di luar sana. Sehingga melalui hidup kita, orang bisa melihat kebesaran Tuhan. Katakan amin. Itulah salah satu tujuan mengapa Tuhan ingin kita ngalami kuasanya. Siapapun kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, apapun keadaan dunia ini. Tuhan mau kita orang-orang biasa ini menjadi luar biasa. Karena kita ngalami Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi, Tuhan mau memberkati saudara dan saya. Supaya orang boleh melihat saudara, waduh luar biasa ya. Dunia resesi, dia enggak pernah resesi tuh. Orang pada stres, dia sukacita terus. Semua pada mengeluh, tapi dia terus memuji Tuhan. Dia terus bersemangat ikut Tuhan. Semua murung, wajahnya segi delapan. Orang lihat wajah saudara memancarkan sukacita dan kemuliaan Tuhan. Itu yang Tuhan mau dari saudara. Saudara nggak mungkin bisa jadi saksi keluar kalau saudara nggak ngalamin dulu kemuliaan Tuhan. Nggak ngalamin dulu kebesaran kuasanya. Nggak ngalami pemulihan dan sebagainya. Nggak mungkin saudara jadi saksi. Amin. Karena itu mari kita persiapkan diri kita. Datang sama Tuhan sungguh-sungguh. Ikuti tuntunan Tuhan. Mendekat kepadanya. Sebenarnya gampang tuntunan Tuhan. Kalau saudara mendekat sama Tuhan, baca firman-Nya, pasti saudara jelas mendapatkan tuntunan Tuhan. Dan waktu saudara dekat sama Tuhan, saudara peka dengar suara Tuhan. Yang akan menuntun saudara, ngajarin saudara, mengingatkan saudara, bahkan menegur saudara. Waktu saudara baca firman Tuhan pasti bicara sama saudara. Dan yakinkan waktu engkau dengar suara Tuhan, baik suara hati, suara tuntunan Tuhan, di pikiranmu atau baca firman, pastikan engkau lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya engkau ngalami kebesaran kuasa Tuhan. Katakan amin. Terlalu banyak orang Kristen yang hanya mendengar perbuatan Tuhan yang luar biasa. Tapi tidak pernah ngalami sendiri kebesaran kuasanya. Berapa banyak saudara yang bersaksi tentang kebesaran kuasanya kepada orang lain? Sekali lagi saya bilang, saudara nggak mungkin bersaksi kebesaran kuasa Tuhan kalau saudara nggak ngalamin. Betul kan? Saudara cuma dengar. Hebat ya Pak Ferry ya. Wah luar biasa ya anak-anaknya ya. Wah luar biasa si dia ya, si itu ya. Saudara cuma dengar luar biasa. Harusnya saudara yang bersaksi. Bukan cuma dengar saudara. Amin. Saudara harus bersaksi tentang kebesaran kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Apa yang Tuhan kerjakan yang hebat, dahsyat dalam hidup saudara. Harusnya saudara bersaksi. Bukan hanya mendengar. Mendengar baik, membangkitkan iman, meneguhkan kita. Tapi jauh lebih itu Tuhan ingin saudara mengalami kuasanya. Dan saudara bisa bersaksi kepada orang lain. Amin. Nah saudara yang dikasihi Tuhan. Enggak panjang lebar. Masih 1 jam lagi. Saudara, apa syarat ngalami kebesaran kuasanya?
Simpel aja sebenarnya dari dulu sampai sekarang. Tentu saudara rindu alami kebesaran kuasa Tuhan. Kalau dengar Pak Ferry cerita tentang anak-anak, saya bisa banyak cerita tentang anak-anak. Syaratnya satu tapi di dalamnya ada dua. Next, ya. Syaratnya itu kita percaya. Katakan percaya. Beriman, katakan beriman. Ya sama ya, iman itu percaya. Percaya atau beriman kepadanya. Itu syarat utama dan pertama. Terhadap janji Tuhan kita percaya, kita beriman kepadanya. Walaupun keadaan kita, realita, kenyataan yang ada sepertinya tidak mungkin. Tapi kita percaya kepada Tuhan yang berjanji dan kepada apa yang Dia janjikan. Iman itu dalam Ibrani 11 kalau nggak salah 1. Iman itu dituliskan definisinya, iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar dari segala yang kita harapkan. Dasarnya apa? Kita percaya Tuhan Maha Besar. Tuhan sanggup lakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itulah mengapa kita percaya, kita beriman. Karena kita mengenal Tuhan. Katakan amin. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum dapatkan. Tapi waktu kita beriman, ya, waktu kita percaya, kita bisa mengklaim, Tuhan, Engkau sudah janji. Dan kalau Tuhan berjanji, Dia pasti menggenapi. Kalau Dia berjanji, pasti Dia menepati. Kalau Dia berjanji, tidak akan Dia lupakan. Karena janjinya ya dan amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, makanya kita harus percaya, beriman kepadanya. Saya mau ajak saudara lihat contoh dari Abraham. Abraham itu disebut bapak orang beriman. Dia contoh yang baik, teladan yang baik bagi kita dalam hal iman kepada Tuhan. Nah saya lihat ya, Abraham itu mengalami kebesaran kuasa Tuhan karena dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan walaupun realitanya tidak memungkinkan. Kejadian 15, next year, ayat 1 sampai 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ayat 5, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepada Abraham, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Baca ayat ke-6, 2, 3. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kiel mundur satu slide. Kiel mundur satu slide. Nah, inilah gambar yang mengilustrasikan waktu Tuhan janji sama Abraham. Tuhan bilang begini, lihat bintang di langit. Begitulah banyaknya nanti keturunanmu. Kalimat ini sudah diucapkan Tuhan di Kejadian 12. Ayat yang kedua sampai keempat. Tuhan bilang begini, aku akan membuat keturunanmu menjadi sangat banyak. Diulang lagi saudara. Di Kejadian 15. Tuhan bilang begini, lihat bintang di langit. Waktu Abraham lihat bintang di langit,
Saya percaya Abraham itu, karena ini pikiran manusia kan cepat. Lihat bintang di langit. Abraham pasti pikir gini, aku ini udah tua, istriku udah tua. Dia lihat ke realita. Istriku enggak cuman tua, tapi memang dari mudanya dia mandul. Tapi waktu dia lihat realita itu, dia enggak melihat dengan mata jasmani. Dia melihat dengan mata rohani. Dia mau dengar janji Tuhan. Dan Alkitab menuliskan waktu dia dengar janji Tuhan di ayat di atas ya. Langsung ya saya baca ini ya ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firmannya kepadanya, demikianlah banyak nanti keturunanmu. Langsung di ayat 6 dituliskan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Tidak ada di ayat 6 dibilang begini, Abraham lalu berkata kepada Tuhan, Tuhan, mana mungkin aku punya anak? Mana mungkin aku punya keturunan karena aku sudah tua? Tidak ada saudara. Yang tidak percaya itu istrinya Sarah. Tapi Abraham langsung dikatakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan dan janjinya. Dan Tuhan memperhitungkannya sebagai sebuah kebenaran. Tepuk tangan buat Abraham. Tuhan mau kita punya iman seperti itu. Tidak usah lihat keadaanmu. Hari ini kalau kau dengar janji Tuhan, Tuhan akan menyembuhkanmu. Tuhan akan menolongmu, memulihkan, memberkati engkau. Tuhan akan melepaskanmu. Tuhan akan mempromosimu. Bilang, amin Tuhan. Dekat sama Tuhan. Pegang janji Tuhan apapun keadaannya. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kita yang seringkali pingin cepat, tapi Tuhan tahu waktu yang terbaik. Amin. Kalau Tuhan belum jawab, bukan berarti Tuhan ingkar janji. Kalau Tuhan belum jawab, Tuhan lagi membentuk kita, melatih kita, mengajar kita, memproses kita, mempersiapkan kita di waktunya Tuhan, waktu yang terbaik untuk menerima penggenapan janji Tuhan. Kita yang seringkali tidak sabar saudara. Karena itu pelajaran selanjutnya hari ini, bersabar untuk waktunya Tuhan. Percaya Tuhan tidak pernah ingkar janji. Nyanyi sama Tuhan, Pak Abed. Aku punya Tuhan yang besar. Ya Pak Abed nyanyi Pak Abed. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih. Next. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Abraham itu dia tidak bimbang dan ragu akan janji Tuhan. Dia percaya sama Tuhan. Apapun yang Tuhan janjikan, dia percaya Tuhan sanggup menggenapinya. Saudara harus belajar punya iman seperti Abraham. Apapun keadaanmu. Kalau secara manusia engkau rasa ini enggak mungkin, ini sulit, ini sangat sulit. Kau harus percaya bahwa Tuhan kita maha besar. Dia lebih besar dari masalah kita, amin. Dia lebih besar dari segala kesulitan kita, katakan amin saudara. Dia sanggup menggenapi janjinya karena dia maha besar. Roma pasal 4, next. Dituliskan begini, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun, ayo baca 23. Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyak yang nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah,
Tetapi karena usia telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20 ya, baca sama-sama. Yang keras, 23. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia janjikan. Abraham tidak punya dasar untuk percaya. Mungkin saudara juga, seperti saya bilang tadi, saudara berkata, Tuhan, aku tidak punya kerja, gimana mau bayar utang? Gimana mau bayar tagihan-tagihan? Tuhan, aku sakitnya parah. Mungkinkah masih bisa disembuhkan? Ada banyak hal yang rasanya sulit bagi kita, tidak ada dasar untuk berharap. Tapi mari percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan. Karena Dia maha besar. Seperti Abraham. Dikatakan, sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, namun Abraham tetap percaya sama Tuhan. Amin. Bagian Tuhan itu lakukan mukjizat. Bagian saudara dan saya percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Ayo angkat tangan kanan saudara. Semua bilang begini, bagian Tuhan lakukan mukjizat. Bagianku percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah, sekali lagi tepuk tangan sama Tuhan. Ya, gak ada yang terlalu sulit buat Tuhan. Daud waktu dia di Ciklak 1 Samuel pasal 30, saya mencatat saudara, itu diceritakan Daud pergi perang sama tentaranya. Waktu Daud pergi perang, datang musuh, menyerang tempat tinggal mereka. Harta mereka diambil, istri dan anak-anak ditawan. Udah pergi berapa hari, baru mereka pulang. Waktu mereka pulang, semua udah hancur, tinggal berapa orang. Semua pada nangis, semua pada kecewa. Karena harta diambil, istri ditawan, anak-anak ditawan. Daud sedih, kecewa, bukan kecewa, Daud sedih. Semuanya diambil, istrinya ditawan. Semuanya juga. Tiba-tiba tentara-tentara yang bersama dia perang itu marah sama Daud. Gara-gara kamu aja kami pergi perang, istri kami ditawan. Lalu tentara itu ingin melempari Daud dengan batu. Keadaan sangat sulit, sangat terjepit saudara. Alkitab menuliskan saudara. Di ayat ke-6, 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan yang ditawan itu. Perhatikan kalimat selanjutnya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dalam keadaan yang sangat sulit, dulu enggak ada GPS, enggak ada tracker saudara. Sekarang masih ada tracker. Sudah ada tracker, mobil kalau dicuri bisa lihat dicurinya dibawa kemana. Dulu nggak ada saudara. Mau cari kemana? Sementara dia sendiri mau dibunuh. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Akhir ceritanya Tuhan menuntun Daud. Tuhan menyertai, Tuhan membela Daud sehingga Daud bisa mengalahkan semua musuh. Dan Alkitab mencatat, tidak ada satu orang pun yang ditawan itu mati, dan tidak ada satu barang pun hilang. Malah Daud bersama tentaranya bisa menjarah harta milik musuhnya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Dan saya sering ngomong sama Tuhan begini, Tuhan, hidupku tidak tergantung dengan pekerjaanku. Ingat ya, saudara, saya mau ajarin saudara, belajar dari kami. Jangan pernah gantungkan hidupmu pada pekerjaanmu. Wah, ini satu-satu yang kita andalkan. No. Satu waktu tiba-tiba pekerjaanmu bisa hilang. Jangan menggantungkan pada pekerjaan atau bisnismu. Saya udah lama kalau doa sama Bu Dewi kasih tahu Tuhan, Tuhan, hidupku tidak tergantung dengan pekerjaanku, tapi hidupku tergantung padamu Tuhan.
Karena sekalipun aku tidak punya kerjaan, ini bicara ekstrimnya, aku percaya Tuhan tetap bisa pelihara aku dengan caramu yang ajaib. Itu yang selalu saya ngomong. Sehingga Munir dan itu gak jadi saingan, damai. Saya selalu bilang, berkatku itu dari Tuhan. Tuhan sudah alokasikan buatku. Tapi Tuhan punya 1001 cara untuk menjadikan kita pemenang. Nah saya mau bilang sama saudara, kalau hidupmu kau percayakan sama Tuhan, Tuhan punya banyak cara untuk menolongmu. Tuhan bilang kau gak usah berperang, aku yang akan gantikanmu berperang, mengalahkan musuh. Amin. Bagian kita, percaya, katakan percaya. Bagian Tuhan untuk memulihkan kita, menolong, memberkati kita.